آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومخلنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ونعم علينا معهم برحمتك يا الله يا ربنا يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan perkumpulan, yaitu taman daripada taman-taman surga. Alhamdulillah. Ini taman surga nih Pak. Ibu, Bu. Oh, taman. Ini tahu taman nggak Bu? Taman ibu ini kalau bisa kelihatan ibu ini taman surga Bu. Ibu-ibu mah taunya taman-taman yang biasa main Bollywood. Tahun ini? Iya, disatukan sama si Kajol lagi lari-larian. Di taman. Iya. Ini taman-taman surga. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau misalnya kalian ada melewati dengan taman-taman surga, maka kalian samperin tuh, segitu bahasa gitu ya. Samperin. Karena kenapa? Apa itu taman-taman surga? Majalis dzikr wa majalis ilm. Majelis zikir, ingat Allah ya. Majelis mengingat Allah, yang di dalamnya isi mengingat Allah. Yang kedua majelis ilmu. Di sini alhamdulillah, pertama ini tempat yang dimuliakan, statusnya adalah masjid. Statusnya masjid. Sebagaimana kalau masjid itu asal katanya adalah sajadah, sujud. Masjid itu adalah tempat yang dikhususkan untuk sujud. Dimana kalau di masjid itu nanti status hukumnya kita duduk. Jangan lupa kalau kita duduk kita niatin juga Pak Bu itikaf. Niatnya bagaimana? Kalau bahasa Arabnya niatnya nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu al-i'tikafa lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau misalnya itu bisa bahasa Arab, apa susah banget. Nawaitu iktikafa, susah. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu cukup di dalam hatinya begini, saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah, diamnya bapak ibu insya Allah dapat pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Biarpun misalnya diamnya begini Pak. Nah, pahala nggak? Baik nggak? Baik. Saking baiknya Allah tuh kepada kita. Nah, di tempat yang pertama statusnya sebagai masjid rumah Allah, dan juga diisi sebagai majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan keberkahan yang kita dapatkan berkali-kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan yang kemarin alhamdulillah kita telah membahas perihal Al-Fatihah. Ya Pak Bu ya. Masih ingat gak Bapak-bapak iman Al-Fatihah itu ceritanya? Ya, jadi sahabat ada yang mereka itu ketika itu mampir ke satu kampung, ketika berwudu di satu kampung. Tiba-tiba kepala sukunya itu kampung, bahasa kita RT-nya. Nah, ya. Tua RT-nya lagi sakit. Oh, akhirnya minta tolong tuh sama sahabat tuh. Ada yang bisa nolongin teman saya enggak? Memang kenapa temannya? Teman saya
habis diantuk Pak, disengat, ya. Habis disengat sama Fala Juki, ada yang bisa kagak? Gue sahabat jual mahal. Karena kenapa? Jual mahalnya bukan berarti langsung aja, enggak. Lihat dulu siapa yang dilihat. Kan tadi mereka itu datang para sahabat ke satu kampung, ditolak mentah-mentah, enak aja kata mereka gitu kan. Mereka pengen datang ke satu kampung, permisi, assalamualaikum, mohon maaf kita lagi perjalanan jauh, apa kita boleh mampir, kalau bahasa kita ya. Terus kata itu orang kampung situ, enggak boleh, enak aja mau ngabisin nasi. Ya. Mereka ngomong gitu, nolak mentah-mentah. Padahal orang perjalanan jauh kan kesian ya Pak, betul? Iya, perjalanan jauh ditolak mentah-mentah. Sudah jual mahal itu sahabat. Ketika itu mampir sahabat bikin khaimah, bikin kemah, sehingga disamperin tuh ternyata sama warganya warga wargi pada datang nyamperin, terus dia minta tolong, assalamualaikum, permisi, anybody home? Ya, ada pada orang di sini kiamat? Terus ya, kenapa? Ada yang bisa nolong enggak? Kepala suku saya lagi sakit. Kenapa emang ini? Dia diantum sama kalajengking. Dia belum bangun udah 3 hari. Belum bangun sampai 3 hari. Nah akhirnya juga malah enggak, enak aja, enggak ada ya. Emang ada yang bisa nyembuhin? Ada. Boleh enggak tolongin saya? Emang bayarnya apa? Ya, tawarin. Iya, wani biro. Tadi kita mau mampir gak boleh bayar. Sekarang kita dimintain. Oke, akhirnya udah. Emang situ mau apa dah? Kalau misalnya bisa jampi-jampi, ya udah nggak usah jauh-jauh, 300 kambing aja. Berapa? 300 kambing. Mahal apa murah Pak? Mahal. Satu kambing berapa duit? 1 kambing. Kambingnya bukan kambing yang kecil-kecil, kambing gede-gede. Iya, kambing gede-gede. Iya, kambing orang Arab. Yang lemaknya, yang gemoy banget tuh. Yang gemoy. Yang bohai deh. Nah terus kisarannya biasanya harganya contoh 4 juta dah, 4 juta setengah dikasih dikali 300 berapa Pak Bu? 4,5 miliar. 4,5 miliar. Masya Allah. Banyak gak? Banyak. Cuma. Terus sama sahabat akhirnya disangkupin. Udah oke, deal 300 kambing. Kita disamperin, tuh dibilangin, udah jangan kemana-mana, kalian pada diam di tempat sini, saya masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke dalam tuh ke kepala sukunya, ke ruangan kepala sukunya, ditutup rapat-rapat, itu diapain? Dijampe-jampein pakai apa? Surah Al-Fatihah. Pakai surah Al-Fatihah, di riwayat ada yang mengatakan 7 kali. Di riwayat lain mengatakan 70, ada yang mengatakan 700. Di riwayat lain mengatakan 7 hari. Nah, cara bacanya bagaimana? Baca surah Al-Fatihah. Setiap baca selesai baca Fatihah diludahin Pak. Ludahin. Ini ludahnya bukan sembarang, ludahnya para sahabat Pak. Kalau ludah kita memborok orang. Iya, makan petai, makan jengkol, ikan asin ya. Udah gitu. Cuk, yakin banget lagi kan? Pak, iya. Jadi kok luka saya makin parah? Enggak, ini penyembuhan. Kita ngomong gitu lagi kan? Enggak, ini penyembuhan. Bentar lagi sembuh ini. Tahu-tahu makin nyebar. Enggak, tapi kalau misalnya Fatihah, yakin. Ini sahabat nih awalnya enggak diperintahin Nabi. Nabi enggak perintahin kalau bisa sakit. Maksudnya kalau misalnya luka disengat sama kalajengking baca Fatihah, enggak. Ini sahabat inisiatif sendiri. Inisiatif dia. Jual mahal. Wah, orang Islam direndahin nih, gitu kan. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Di nafas itu di apa ya? Di ludah. Tapi ludahnya disembunyi itu enggak ditarik dulu Pak. Ini ditarik dulu kita. Jorok banget. Nih, ya di ruangan sini. Ruangan mulut. Mulut yang membaca surah ini memberikan efek ke lingkaran sini. Nah, inilah ya makanya di nafas. Nah, makanya kalau misalnya ada saya Bapak mohon perlindungan sama Allah. Dan di antara ayat-ayat perlindungan apa? Insya Allah di surat yang kita akan bahas selanjutnya ini adalah ayat perlindungan juga. Kemarin kita surah Al-Fatihah. Nah, udah. Sekarang insya Allah kita membahas surah An-Nas. Surah apa Pak? An-Nas. Panjang apa pendek Pak? Panjang. Pendek. Kalau panjang Al-Baqarah kita bahas. Ya. Ini pendek banget. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, ini namanya surah Mu'awwidz. Kalau di dalam istilah-istilah ulama ada dua surah yang disebutkan sebagai mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu apa? Surah yang digunakan untuk perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling paten bentuk kalimat dalam memohon perlindungan kepada Allah? Ini dua surah ini Pak. Pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Makanya surah Al-Falaq sama An-Nas kan dua-duanya sama Qul a'udzu, betul? Ya. Qul a'udzu. A'udzu artinya apa Pak? Aku berlindung. Aku berlindung. Jadi mohon perlindungan sama Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya lewatin tempat yang angker nih, baca aja Qul a'udzu birabbil falaq. Aku Qul a'udzu birabbin nas. Baca kan? Oh, udah baca, tapi masih ditongolin juga. Ya ibu bacanya kagak yakin. Coba kalau yakin, nggak ada rasa takut. Nah, ini surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu untuk Allah beri perlindungan dari luar, sedangkan surah An-Nas itu untuk Allah beri perlindungan kita dari dalam. Jadi ulama-ulama tafsir beliau merumuskan dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Di dalam surah An-Nas ini menghimpun ada 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat ketuhanannya Allah, di mana semuanya ini adalah ciptaannya dan Allah adalah yang maha penciptanya. Ini Pak kita nih, yang cakep-cakep ini Pak, yang ganteng, ini kayak Badi aku nih ganteng nih. Kan cantik ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik kayak gini nih, ya. Ini semua ciptaan Allah Pak. Kita dari Allah Pak, ciptaannya Allah. Kita mah cuma tinggal nunggu nih Pak. Tunggu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita hidup itu konsepnya Pak, wa minhu wa lahu wa ilaihi. Kita dari Allah, kita milik Allah, betul? Wa ilaihi, dan kita kembali kepada Allah. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku memohon perlindungan, birabbin nasi,
dengan Tuhannya An-Nasi, manusia. Kata Tuhan di sini adalah Zat yang Maha Pencipta atas alam semestanya. Alam semesta gede apa? Gede. Di dalam alam semesta apa? Kita diantaranya bumi. Bumi kan masuk diantaranya, betul? Bumi aja ibaratkan masuk diantaranya. Diantaranya itu sebagian kecilnya alam semesta nih Pak. Dan di dalam bumi ini ada kita. Ya. Beli bumi segedenya segini nih. Di dalamnya bumi ada kita. Sekecil apa kita? Ya kita mah gak ada apa-apanya. Terus kita mau sombong. Nauzubillah min dzalik. Malikin nas, yang maha meraja. An-nas, umat manusia. Umat manusia jangan belagu-belagu merasa dirinya raja kali, sehingga berbuat semena-mena. Sedangkan hakikatnya yang maha raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat tadi namanya sifat kemaharajaan. Wasalif, yang ketiga adalah ilahin nas, yang disembah oleh umat manusia. Kebenaran hakikat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rabbi tadi yang pertama, qul a'udzu bi rabbin nas, Tuhannya manusia. Maksudnya Tuhannya itu Maha Pencipta. Qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung bi rabbin nas, dengan yang Maha Pencipta manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, dan Tuhannya manusia. Apa dari apa? Minta pohon perlindungannya untuk apa? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarri, dari keburukan al-waswas. Waswas. Nah, ini kan bahasa kita juga Pak ya, Bu. Udah jadi bahasa kita. Was-was benar di situ. Iya. Jadi was-was dan jadi was-was. Was-was itu apa? Was-was itu adalah asy-syaitanu al-muwakkalu bil insani. Al-waswasil khannas, ada ulama yang mengartikan adalah wa huwa asy-syaitanu al-muwakkalu bil insani, yaitu syaitan yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Setan yang ada di diri tiap-tiap manusia. Fa innahu ma min ahadin min bani adam illa wa lahu qarinun yuzayyinu lahu al-fawahish. Istilah qarin nih Pak. Qarin. Ya kan? Istilah qarin. Jin qarin. Nah, kita sering dengar ya. Jin qarin. Apa sih jin qarin itu? Jin qarin itu adalah mereka dari golongan syaitan. Cuma qarinnya Nabi Muhammad SAW doang yang muslim. Itu Nabi Muhammad yang muslim, cuma Nabi Muhammad doang. Yang lainnya susah. Kalian jangan gampang percaya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Nah, di sini min waswasil khannas, waswasil khannas yaitu adalah asy-syaitanu qarinun yuzayyinu lahu fawahish. Jadi itu adalah sosok setan yang dimana menemani tiap-tiap manusia. Ya, tatkala manusia itu melakukan keburukan, nah ini setan ini memberikan rasa indah di dalam hatinya, memberikan bisikan-bisikan indah. Wah, gak apa-apa, lakuin ini aja, ini masih penting. Ada lebih parah, kita kan kalau lebih parah, betul? Itu was-was khannas. Gak apa-apa, minum aja, mabuk aja. Iya lah, sebotol mau apa kali. Orang ada yang terang-terang kagak ngapa-ngapa dia, begitu. Gak apa-apa, sekali-kali main apa? Main judi, gak apa-apa, sekali-kali main judi.
Orang kan main judi gede-gede, kita mah cuma 1.000-2.000. Yuzayyinu lahul fawahish. Memperindah di dalam diri kita nih, gemeritik di dalam hati kita. Itu diperindah sama dia tuh qarin. Wala ya'luhu juhdan fil khabar wal ma'sum man 'asama Allah wa qad thabata fi sahih annahu ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarin. Tiadalah dari kalian min ahadin, dari seorang pun, kata Nabi Muhammad, enggak ada seorang pun dari antara kalian nih umat manusia illa qad wukila bihi qarin. Telah diwakilkan ada satu qarin yang menemani kau dari golongan syaitan. Jadi kita punya qarin masing-masing. Ada. Qalu wa anta ya Rasulullah. Lalu ditanya sama sahabat, engkau juga punya dong Nabi? Wahai Rasulullah, kalau misalnya tidak ada seorang pun di antara kita yang dimana punya qarin, yaitu golongan syaitan atau jin yang menyeru kepada keburukan, wala anta, dan kau juga punya dong. Wa anta ya Rasulullah, dan kau punya juga. Faqala, lalu berkata Rasulullah SAW, nah, ya saya punya juga. Saya ada qarinah. Saya punya teman juga nih, maksudnya dari golongan jin, dari golongan syaitan, ini mana itu ada pada diri saya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketawaduannya, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadaku, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada itu qarinnya saya dan masuk Islam. Bentuk tawadunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk. Sedangkan yang maha pengatur, yang maha pencipta Allah. Sehingga yang tadinya ada potensi berbuat keburukan itu jadi kebaikan. Jangankan setan menjadi Islam. Dulu Pak, di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Ifrit, jin Ifrit itu jin yang terkenal tuh. Kita kan sering dengar tuh Ifrit. Iya. Nah, Ifrit yang dimana dia itu adalah jin yang paling cepat. Dia masuknya anaknya Azazil, turunannya Azazil Iblis punya bawahan di bawahnya Ifrit nih, punya keturunan ibaratnya cucu kali ya. Nah, Ifrit ini dia kenapa dinamai Ifrit? Saking cepatnya. Cepat tuh dia. Ini misalnya sekarang ada di sini, di situ juga ada, itu Ifrit. Oh, istilah namanya dulu ada namanya Ifrit itu namanya Uzan. Namanya Ifrit itu Uzan. Kalau dalam kitab insyaallah Su'aikul Muhriqah, di dalam Su'aikul Muhriqah, itu namanya fi bayani dalam menjelaskan itu kita menjelaskan tentang perihal tentang jin dan syaitan. Sampai segala setan ada kitabnya. Iya, biar kita kenal musuh-musuhnya. Ya Pak ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada ya Rasulullah qala na'am illa anna Allah 'anani 'alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kecuali takkan engkau ya Rasulullah, ya sampai-sampai saya juga punya yang namanya qarin. Kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada saya, ini mana nih qarinnya Islam. Sehingga wala ya'muruni, sehingga enggak bakal menyeruku illa bi khairin, kecuali menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan kita nih Pak, Bu, mohon maaf, menyeru keburukan itu masuk ke dalam kategori waswasil khannas. Waswasil khannas. Jin qarin kita tuh. Lakuin ke gaya. Hatta termasuk kita melakukan kebaikan Pak. Kita mau melakukan kebaikan,
Itu di dalam hati kita ada gremet-gremet ya. Bahasanya apa ya? Iya, kayak ada bisikan-bisikan. Kita mau sedekah 1 juta. Gede nggak, Pak? Gede ya, 1 juta. Mau dekat sedekah 1 juta. Terus pas lagi pengen nyerahin ke panitia masjid, dia ada di dalam hati. Ya ntar gue dibilang iya lagi. Ya. Tadi belum ntar aja. Pagi ini aja cepet aja kali ya. Tadi udah iya juga. Ya, apa pecahin dulu kali 1.000 ya? Ya pecahin 2.000 udah tuh kagak ketahuan. Enak daripada gue yang udah gak jadi dah. Gak jadi sedekah tuh 1 juta. Nah itu bisikan-bisikan seperti itu, Pak. Iblis pintar, Pak. Iblis pintar. Dan di dalam hadis yang lain, wa thabata bi sahih an Anas fi qissati ziyarat Safiyah Nabiy wa huwa mu'takifun wa khuruj ma'aha laylan yaruddaha ila manziliha falaqiyahu rajulan min Ansar falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha Safiyah binti Huyay. Nah ada juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana wadi'un khatamah. Sesungguhnya setan itu wadi'un khatamah, meletakkan khatamah, moncongnya fi qalbi ibni Adam, di dalam hatinya anak Adam. Di dalam hati kita semua nih, Pak, jangan salah. Ini ada setan, masing-masing ada satu-satu, yang dimana wadi'un khatamah itu meletakkan moncongnya di dalam hati kita. Kalau bahasa kita mah ngendusin hati kita. Diendusin, dihirup ke hati kita, dicium bau-baunya. Fa idza dzakara khanasa. Kalau seandainya dia di hatinya dia mengingat Allah terus, di hatinya dia Allah, khanasa, dia mundur. Setannya makanya Bukhari itu dia bakal ngejauh sama orang yang banyak zikir. Nah, tapi di hati dia bagaimana? Zikirnya itu di dalam hatinya terus mengingat Allah. Dia kan manusia, gak ada apa-apanya. Yang maha kuasa adalah Allah, yang maha pemberi rezeki Allah, yang maha mengatur Allah. Itu mengingat Allah. Wa inna siya iltaqama qalbah. Kalau seandainya dia lupa sama Allah, lupa dirinya nih, sehingga dia menyangka bahwa dia apa? Ya pokoknya lupa dirinya. Sedetik aja atau berapa menit aja lupa dari mengingat bahwasanya hati ini adalah ciptaan Allah, Allah Maha Pengatur, kita cuma makhluk, kita cuma ciptaannya Allah, kita cuma hambanya Allah. Iltaqamahu. Jadi dimakan hati kita. Digerogotinnya dengan cara apa? Bisikan-bisikan yang enggak jelas. Pernah enggak Pak ngerasain gitu? Pernah enggak? Bisikan-bisikan ke arah negatif. Saya pernah waktu itu lagi di jalan, lagi naik motor, kondisinya kencang, Pak. Itu ada bisikan, wah, ini kalau misalnya seandainya belokin ke sini melawan arah gimana nih ya? Saya pernah ngerasain gitu, Pak. Kayak di hati tuh pengen ngebelokin ke kanan. Nah, itu karena hati tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan, Pak. Alhamdulillah Allah selamatin sehingga saya tidak kecelakaan. Itu pernah saya bikin. Sampai kalau misalnya ada lewatin jembatan, kalau misalnya saya cemplungin begini, bagaimana ya? Jembatan di bawahnya kalinya deras, sungainya deras. Kalau misalnya saya jatuh, wah, saya mati. Tapi kayak pengen ngarah ke jatuh. Makanya bisa astagfirullah. Kalau bisa seandainya ada terbelit kayak gitu, Pak, zikir kepada Allah. Astagfirullah. Nah itu nanti saya akan menjauh tuh. Khanasa. Mereka itu langsung mundur. Fadzalika al-waswas al-khannas. Qala Imam Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'iza syaitan. Ini ada cerita.
Atala min Nabi sallallahu alaihi wasallam himaru. Pada suatu hari Nabi lagi naik keledai. Nabi Muhammad lagi naik keledai. Tiba-tiba keledainya kesandung. Tersandunglah tuh keledai karena ada batu. Fakultu. Dan ini ada sahabat nih yang namanya Aba Tamimah. Yang namanya Aba Tamimah atau Aba Tamimah. Beliau berkata begini, sahabat, Ta'isa asyaitan. Katanya, kata Aba Tamimah ini sahabatnya Nabi, ketika melihat Nabi naik keledai, keledainya kesandung, terus sehingga kan kalau misalnya keledainya kesandung kan Nabi kayak pengen jatuh ya, betul? Stop. Terus si Aba Tamimah ini ngomong, celakalah setan, celakalah setan. Kalau bahasa kita mah suwek setan, suwek setan. Terus disalahin sama Nabi. Kalau bahasa setan sialan, kalau kata kita ya, bahasa kita yang sering aja nih kita guna ini, celakalah setan. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu kan ngomong celakalah setan, ngomongnya apa? Setan sialan, iya? Setan sialan. Padahal kita ngatain siapa pak? Ngatain setan kan? Yang sialan siapa? Setan kita ngatain tuh. Kata Nabi disalahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La taqul ta'isa syaitan. Aba Tamimah, jangan ngomong apa? Jangan ngomong sialan setan. Kenapa? Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azuma. Kalau misalnya engkau berkata bahwasanya sialan setan atau celakalah setan, kita kan katain setan berarti kan ta'azuma. Semakin kita katain, setan itu semakin gede, Pak. Setan semakin kita katain, semakin besar. Kalau kita berbeda ya. Ya enggak, tapi benar sih. Kita semakin katain itu semakin besarnya apa? Wah, emosi, ya. Semakin besar emosi kita. Kalau kita dikatain, sabar, astagfirullah, jelek, udah jelek, hitam gini. Apa lu? Berantem sama gua? Kita keluar lu. Mati-matian juga ya, begitu kan? Dan itu setan tuh. Nah, setan semakin dia dikatain, dia semakin besar ta'azuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bi quwwati sa'atuhu. Terus dengan apa? Dengan kata sahabat berkata, "Wahai Nabi, tenang aja. Dengan kekuatanku saya bakal bisa ngalahin itu setan kalau bisa digede-gede juga." Wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya seandainya kalian biar bilangin bukannya ta'isa syaitan, sialan setan, tapi bacanya berzikir kepada Allah, contohnya apa? Bismillah. Tasaghara. Itu setan bakal jadi mengecil, Pak. Mithla dzubab, seperti apa? Seperti lalat. Lalat kecil nggak, Pak? Kecil. Kita sering banget geprakin lalat pakai apa? Sapu lidi. Kecil, Pak. Nah itu kalau misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 tiap hari aja, Pak. Bismillah. Ini fadilahnya gede nih. Baca Bismillah. Sampai kan pernah ada cerita orang wanita solehah, dia suka lazimin baca basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang lakinya mohon maaf, lakinya ini agak bangor, agak nakal, zolim. Istrinya cari-cari kesalahannya, sehingga ketika itu istrinya mau dikerjain, naruh barang, simpanin dompet abang, di mana bar? Terserah lu. Yaudah, disimpenin nama bininya di bawah bantal. Bininya baca Bismillahirrahmanirrahim, taruh di bantal. Setiap nyapu Bismillahirrahmanirrahim, setiap nyuci Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pokoknya hal-hal itu dia masak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, sampai pas naruh barang Bismillah. Suatu ketika lakinya ngeliat kan, bininya naruh sini, ini bini gua kebangetan baik banget sih. Akhirnya
Coba kalau misalnya marah-marah sedikit-sedikit apa, gitu kan, dia bosan gitu, bininya baik banget ceritanya. Akhirnya diambil tuh dompetnya dia sendiri, dibuang ke sumur. Terus nanya lagi, Neng, dompet yang abang kasih kemarin mana Neng? Ada bang. Oh dilihatin sama, gak bisa ngelak ya, gak bisa ngelak lo. Sekarang gua omelin lo, mau nggak mau lo, anak-anak omel. Pas diangkat batal, Bismillahirrahmanirrahim. Di bininya baca Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat batal itu ada tuh dompet. Balik lagi. Lah lakinya dia, Neng, itu beneran dompet tuh? Iya bang. Coba lihat. Iya dompet gue nih. Beneran Neng? Iya. Neng jujur ya. Tadi ini dompet udah abang taruh ke sumur, udah abang buang. Dia abang pengen ngomelin dulu. Lu kok kata baik sih? Mana ada galakan dikit apa? Gitu. Kalau ya emang dompet abang ini. Ya udah. Bisa ya. Emang amalan apa sih? Nggak tahu. Ternyata di suatu diceritakan bahwasanya tatkala ia membaca basmalah, malaikat itu langsung ambil di sumur langsung tes. Fadilahnya baca basmalah. Dan basmalah pun juga berfaedah tatkala kita sedang melakukan apapun, membaca basmalah, mengingat Allah intinya. Ini bapak-bapak ada masalah di dalam pikiran dan hati, istighfar. Astagfirullahaladzim. Berzikir kepada Allah. Karena semakin kita berzikir kepada Allah, khanasa mereka itu setan-setan semakin mundur Pak. Bukan dipanas-panasin di dalam hati kita, dipanas-panasin. Aduh, duit kemana ya? 20.000 hilang lagi. Pikiran dipanas-panasin. Udah ya kalau saya pertama ikhlasin. Ikhlasin aja dah, mudah-mudahan jadi pahala. Terus gemeretek lagi nih, ada gemeretek di dalam hati. Ya sayang lumayan kalau misalnya tadi 20.000 masih bisa dirokok. Ya astagfirullah. Nanti kali sisanya astagfirullah. Nah, bisyarul waswasil khannas. Ini doa ini untuk memohon perlindungan min syaitanil ajazim fi qalbi ibni Adam, yaitu ada meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang dimana syaitan ini menetap di pada tiap-tiap seseorang. Setan ini berjalannya majalah dam di aliran darah kita Pak. Makanya namanya korin. Sulit. Dia namanya kita terus. Kayak misalnya dia itu bisa manggil setan-setan yang lain. Jadi ibarat kata sinyal apa ya kalau misalnya bahasa kita ya? Sinyal modem, kan ada tuh penyambung sinyal wifi, ya. Sinyal utama sama sinyal cabang. Nah ini tiap-tiap kita ada sinyal cabang nih Pak. Jadi kalau pengen nyambungin, tek langsung cus nyambung ke kita. Kayak mohon maaf, kayak membaca pikiran orang, ya. Baca pikiran orang itu sama. Wiswas rajul yukhbir wiswas rajul. Membaca pikiran itu adalah qarin yang ada di dalam diri kita, memerintahkan kepada qarin yang ada pada diri orang yang baca kita. Cara melindunginya apa? Baca ayat kursi. Bapak baca ayat kursi ini, insyaallah misalnya Bapak datang, Assalamualaikum, baca sebelum baca ayat kursi. Assalamualaikum, baca ayat kursi itu enggak bakal bisa dibaca. Enggak apa? Karena Allah jaga dari luar kita. Nah, ada ayat-ayat yang dijaga dari luar dan ada ayat-ayat yang dijaga dari dalam kita. Di dalam kita apa? Ini diantaranya adalah surah An-Nas. Mudah-mudahan Allah kasih perlindungan kita. Amin ya rabbal luar dan dalam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah selamatin kita menghadapi dunia sehingga diselamatkan pula dan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak-bapak, Ibu, ada pertanyaan? Mantap Pak. Ini kan tadi kan setan ditempatkan di setiap manusia oleh Allah, izin Allah. Nah, apakah mungkin memang hanya setan doang? Nah, ada penyeimbangnya. Harusnya ada penyeimbangnya. Soalnya kalau memberikan di dalam dunia penyeimbang, apakah kita diberikan juga perlindungan
malaikat yang membakar setiap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya betul, ada banyak banget. Manusia itu diberikan potensi. Ada yang potensi membuat keburukan, yang tadi meniup, membuat gemertak apa sih namanya? Tiupan-tiupan, hembusan-hembusan, bisikan-bisikan kebaikan. Ada juga bisikan-bisikan keburukan. Bisikan-bisikan keburukan kan tadi nih, Qorin. Nah juga ada Allah kasih bisikan-bisikan kebaikan. Tapi kalau misalnya seandainya kita mengikuti bisikan yang keburukannya, maka otomatis potensi kebaikannya itu terkalahkan. Jadi kita ini berada di tengah-tengah, sebagaimana kosong. Kalau seandainya ada bisikan kebaikan, nah itu daripada unsur baik, bukan ini, tapi malaikat ya. Istilahnya malaikat yang biasa ada di kita juga ada. Tapi juga ada unsur setan ini di dalam di sini aliran darah. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi apakah nggak karena kita ada malaikat juga di mereka berantem? Ya itu kan di ininya divisualisasikan dengan gitu ya? Iya, enggak kayak gitu. Kalau divisualisasikan ya iya agak sulit itu dia. Kalau bisa berjalan di aliran darah berarti makhluk itu seperti apa sih? Nah, kalau bisa seandainya bisa mendalam di dalam diri kita gitu kan. Karena kalau bisa divisualisasi, apakah itu bentuknya seperti bakteri-bakteri? Ya. Allah a'lam. Bentuk jisimnya kita nggak tahu kondisi bentuk jasad apa sih namanya. Ini kan kita bentuk jisim. Ini kita manusia bentuk jisim. Kalau di sini kita ngeliat lalat itu bentuk jisim, atau bentuk jisim itu bentuk fisik. Ada bentuk fisiknya. Kita ada bentuk fisiknya kayak gini. Lalat bentuk fisiknya seperti ini. Nyamuk bentuk fisiknya. Nah setan bentuk fisiknya kita nggak tahu. Jin bentuk fisiknya kita nggak tahu. Misalnya ada yang bilang kakek-kakek, wah jin itu penunggunya kakek-kakek. Itu bukan bentuk fisik asli. Dia menyerupai, dia bisa berubah-ubah. Begitu. Bentuk malaikat pun nggak ada yang tahu. Ada yang melihat malaikat ini, tahu dari mana tuh malaikat ini? Itu ganteng banget lah. Siapa bilang malaikat? Siapa tahu aja orang soal kampung bojong. Bentuk fisiknya. Tapi Allah kasih Allah kasih kelebihan kepada setan. Setan itu dari golongan jin. Dia masih keturunan. Keturunannya iblis. Kalau bapak moyangnya manusia Nabi Adam, bapak moyangnya jin, setan itu iblis. Nah, itu. Mereka itu Allah kasih kelebihan bisa berubah-ubah bentuk. Sama malaikat juga Allah kasih berubah bentuk. Aslinya malaikat apa? Bentuk manusia aslinya malaikat gede, besar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di satu riwayat itu membentang sayapnya itu dari timur sampai ke barat lebarnya. Segede apa Pak? Susah kan? Susah. Apakah manusia bentuknya kayak kita? Kita kan bayangin kayak gitu ya. Karena kita hanya membayangkan apa yang pernah kita tangkap secara visual kita, mata kita. Nah, hal-hal yang susah dipikirkan ya udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Yang jelas ada betul-betul efek. Allah a'lam. Apa tadi masalah itu kalau yang orang kayak notis gitu, si penulis notis itu mungkin dia bisa komunikasi dengan korinnya sendiri untuk menemukan korin orang yang di notis untuk bisa korin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau hipnotis ini bagaimana? Apakah hipnotis ini masuk ke dalam kategori qorin yang memberitakan kabar apa yang ada di dalam hati di dalam hatinya si orang yang dihipnotis ini, korban hipnotis? Kemungkinan iya juga. Meskipun begini, hipnotis itu adalah ilmu yang bisa dipelajari, ya, ilmu yang bisa dipelajari. Karena di dalam awalan pikiran kita ada namanya
Apalagi kalau istilahnya ada alam ini, ada alam ini, alam. Nah, hipnotis itu adalah memakan alam di sebelah sini. Tapi ada orang yang dimana dia enggak mempan dihipnotis, tatkala di dalam hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih tameng kita, bacaan kita, tameng kita udah bacaan yang diasalkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita nggak berzikir. Bisa dipelajari nggak? Bisa. Jangankan hipnotis bisa dipelajari, maling bisa dipelajari nggak Pak? Bisa. Tapi negatif apa positif? Negatif. Hal yang negatif, hal yang positif itu bisa dipelajari. Karena Allah karuniakan kita akal. Allah karuniakan kita akal untuk bisa belajar. Tapi belajar kita kepada hal yang negatif cukup ditauhin aja, jangan dipraktek. Karena habis belajar hipnotis, ngomong katanya buat main sulap ngapain? Ngibul-ngibulin bocah, main sulap. Tahu dia buat ngapain? Buat hipnotis orang. Alhamdulillah, itu ilmu yang masuk kepada cabang ilmu psikologi semua. Allahu a'lam bishawab. Saya juga masih belum begitu paham tentang hipnotis. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Apa mau nyarap? Itu tutup Al-Fatihah. Ya ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقرابتنا في ديننا صلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.